Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah bila haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Selamat ketemu kembali dengan saya di saluran ngaji Ansos Kang Dul. Kali ini saya akan menyuguhkan sebuah materi, sebuah bahan gitu, tentang pemetaan sosial. Yang ini pasti ada hubungannya dengan tayangan-tayangan saya sebelumnya, untuk memperjelas saja. Oke, kita mulai masuk ke materi. Tentang pemetaan sosial. Ya, tentu di kesan kita jelas ya, peta itu seperti juga peta yang sudah pernah ada itu ya. Tapi sebetulnya lebih luas dari itu, bukan hanya sekedar, maksud saya adalah bukan hanya sekedar peta, misalnya peta Indonesia, peta Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Borneo dan seterusnya itu, tetapi pasti lebih luas dari itu karena sebetulnya peta itu adalah berisi segala informasi yang ada, yang dibutuhkan terutama. Oleh karenanya, semua informasi mestinya terangkum dalam sebuah peta. Bukan hanya misalnya ya, kalau peta atlas itu, peta Pulau Jawa, Jawa Tengah misalnya, itu kesannya ada peta batas kota, pegunungan dan sebagainya itu, tetapi ya tentu itu masih belum bisa menangkap semua atau menggambarkan ya semua informasi yang ada. Tapi baiklah itu sebagai satu penunjang untuk menggambarkan atau menangkap sebuah objek begitu. Saudara, karena menyangkut segala informasi tentang apa saja yang ini tentu tergantung dengan siapa yang membuat peta itu ya, karena ini nanti bisa bermacam-macam. Misalnya kalau global, peta dunia tentu ada ya, batas-batas negara, ada batas-batas lebih detail lagi, misalnya benua gitu, ada batas-batas daratan, ada batas-batas lautan dan seterusnya. Lebih detail dari itu, peta sebetulnya taruhlah kita skopnya lebih kecil sedikit begitu ya, ke tentang negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Petanya bisa kita lihat Sumatera bentuknya seperti apa, Pulau Jawa seperti apa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi yang seperti huruf K itu ya, Pulau Papua yang seperti burung dan seterusnya itu semuanya bisa tergambar dan tertangkap dengan mudah di pikiran kita. Namun sekali lagi, karena peta itu bisa berisi apa saja, kemudian bisa dituangkan dalam selembar kertas itu apa saja yang ada dan apa saja yang menjadi informasi. Tentu informasi ini juga nanti pada ujung-ujungnya adalah yang berkait dengan kepentingan si pembuat peta. Ya bisa juga misalnya pembuat peta itu adalah kaum ilmuwan ya, ilmuwan yang ingin mengetahui atau menggambarkan peta antara lautan dengan daratan, antara gunung dengan dataran rendah dan seterusnya itu. Ada juga misalnya saya sebut sebagai pemetaan yang dilakukan oleh intelijen misalnya, itu juga nanti pada akhirnya juga berisi tentang semua informasi yang diperlukan. Peta tentang pebisnis misalnya atau pengusaha gitu ya, tentu mereka membutuhkan peta yang isinya itu adalah informasi-informasi terkait dengan pengembangan usaha mereka. Atau kalau saya agak detail sedikit, misalnya peta dari dinas pemerintah, dinas pertanian gitu ya. Karena di situ kemudian ada
karangan, ada sawah, ada tegalan, ada perumahan, ada dan seterusnya, bahkan ada hutan juga ada, baik itu hutan yang dikelola oleh masyarakat maupun yang dikelola oleh negara gitu ya. Nah, dengan begitu sebetulnya Dinas Pertanian misalnya sebagai contoh saja ya, tentu akan membuat informasi sebuah lokasi itu detail dengan apa yang diperlukan dalam sektor pengembangan sektor-sektor pertanian, terutama lahan gitu ya. Misalnya ada persawahan gitu, sawah pun ada beberapa yang harus diperdetail kan, diperjelas, karena ada sawah tada hujan misalnya, ada sawah yang semi irigasi, yang sawah yang irigasi dan seterusnya. Ada juga misalnya di potretnya sebuah ada sungai atau kali yang mengucur di beberapa lahan persawahan gitu. Itu juga harus harus tergambar dengan jelas gitu. Yang paling kalau di kita ya masyarakat milenial ini saya sedikit saja contoh. Pekerjaan yang paling detail ya pekerjaan orang-orang Google yang membuat peta itu, yang kemudian dipakai oleh seluruh masyarakat ya, karena Anda tidak pernah ke satu tempat tetapi Anda pede saja karena ada Google Map misalnya, karena di situ Google sudah membuat rute perjalanan, denah lokasi dan sasaran yang tepat begitu kira-kira, sehingga peta yang dibuat oleh siapa ya, itu miliknya Google gitu aja, itu menjadi populer di mata kita semuanya, di hampir semua lapisan masyarakat, karena sekarang zamannya milenial. Sekali lagi itu tadi, Anda tidak usah bingung-bingung mencari suatu alamat karena ada Google Map itu ya. Semoga saja sinyalnya baik dan sampai mencekap sampai ke lokasi itu ya. Kalau enggak bisa bingung kita, karena pasti tidak akan bisa mengakses peta yang akan dituju. Itu kira-kira saudara yang disebut peta. Sekali lagi prinsipnya adalah peta itu berisi semua informasi yang ada di sekitar kita, yang ada mau digambarkan, yang dibutuhkan, sehingga ini menjadi memperjelas siapa saja untuk menganalisa, untuk melihat, untuk memotret peta atau lokasi yang diperlukan gitu. Sekarang soal soal sosial ya, karena judulnya adalah pemetaan sosial. Ya, prinsipnya selain informasi yang banyak itu tadi, segala informasi, prinsipnya di sosial ya segala apa yang terjadi di sekitar kita, terutama yang hidup gitu ya, karena ada nanti peta mati, ada peta hidup, artinya yang dinamis atau yang menyorot tentang keadaan makhluk hidup, baik itu dari manusia, hewan maupun yang lainnya. Itu tadi segala informasi, berarti pemetaan sosial itu adalah segala informasi yang ada di sekitar kita, yang terjadi di sekitar kita, sehingga kita bisa membuat satu peta, suatu sumber informasi begitu ya. Taruhlah misalnya di sekitar kita, tidak terlalu jauh-jauh, misal di sekitar kita ada sumber daya alam, misalnya ada tanah pekarangan, ada jalan, ada gedung-gedung pemerintahan semacam balai desa, ada gedung-gedung fasilitas umum semacam balai desa, juga balai kampung begitu ya, ada masjid misalnya, tempat-tempat ibadah, ada lapangan-lapangan yang tersedia, lapangan voli, lapangan sepak bola dan seterusnya. Bahkan di situ nanti juga ada tata letak rumah, karena misalnya ya peta, ketika kita menggambar sebuah peta dusun gitu, di situ akan terlihat jalan utama mana, jalan gang mana, jalan yang lebih kecil mana, tempat rumahnya dan seterusnya. Itu yang
saya maksud sebagai yang benda mati ya gitu, karena letaknya tidak akan berubah, kalaupun berubah relatif lama pemindahannya. Di situ kita dengan jelas, dengan mudah kita bisa menggambarkan bahwa tata letak di misalnya di perempatan, di situ ada gedung balai desa misalnya, di situ ada masjid dan seterusnya, itu akan lebih mudah. Tetapi saudara, kita juga akan memotret, karena di luar benda mati itu juga terjadi di sekitar kita, di masyarakat kita, makanya yang disebut sebagai kondisi sosial gitu ya. Bisa macam-macam, karena kemudian dari masyarakat sendiri misalnya, kita bisa melihat pengelompokan masyarakat itu atas dasar misalnya masyarakat perkotaan gitu, dan masyarakat perdesaan itu nanti pada implikasinya akan berbeda, karena ciri-ciri masyarakat perkotaan bagaimana, masyarakat perdesaan gimana, pola hidupnya gimana juga akan berbeda. Juga ada misalnya, ya saya sering selalu menyampaikan ada masyarakat petani ya, karena saya concern, saya menaruh perhatian betul pada sektor-sektor pertanian, keagrarisan, keagrariaan, agraris itu, sehingga ini juga bagian dari pemetaan sosial. Ada masyarakat petani yang pasti hidupnya tidak bisa dilepas dengan lahan sawah misalnya, lahan pekarangan, tegal dan seterusnya, karena di situ para petani berproduksi gitu. Itu juga ada masyarakat pedagang misalnya yang berbeda dengan masyarakat petani, karena lebih ke wilayah-wilayah distribusi kan, jasa penjualan dan seterusnya itu, kalau petani kan produksi. Di situ juga ada pengkategorian misalnya, juga ada masyarakat, kalau agak sensitif tetapi saya berharap tidak terlalu menyinggung perasaan, ada masyarakat maju dan terbelakang, ada masyarakat modern, ada masyarakat tradisionalis, ada masyarakat primitif dan seterusnya, yang semuanya, atau masyarakat terpelajar gitu ya, dan masyarakat yang kurang melek huruf misalnya, itu nanti akan bisa berimplikasi atau berakibat pada pola hidup mereka, hubungan mereka, interaksi mereka dan seterusnya, sehingga ini penting kita gambarkan, kita petakan supaya kondisi sosial ini juga semakin jelas terlihat oleh bukan hanya kita, tetapi oleh publik pada umumnya dan siapapun yang akan membutuhkan. Saya teringat ada beberapa penggolongan masyarakat. Clifford Geertz itu ilmuwan dari Amerika yang dia mempetakan ada golongan masyarakat itu ada 3. Ada golongan masyarakat yang religius, yang santri, ada masyarakat yang nasionalis itu yang dia kategorikan di masyarakat abangan, dan masyarakat yang priayi, yaitu yang feodal itu. Enggak apa-apa, jangan, maksud saya bisa saja kita memakai rujukan itu, tetapi jangan terlalu terpaku pada beberapa teori yang ada. Toh ini kita juga dalam kerangka memotret apa yang ada di sekitar kita. Tidak apa-apa, ada yang menggolongkan sebagai masyarakat yang seperti Clifford Geertz itu tadi, ada santri, ada abangan, ada priayi, tetapi yang lain saya pikir juga bisa-bisa saja membuat peta itu pengelompokan masyarakat. Yang penting juga agak detail digambarkan sebetulnya lebih ke dari kondisi masyarakat yang ada itu ya, karena ada pelapisan tertentu yang memang harus diperjelas, karena itu nanti juga akan bisa memperjelas informasi yang ada, dan bahkan mau dikemanakan informasi itu. Taruhlah ada ya yang tokoh-tokoh gitu ya, yang elit lah, lapisan atas itu ada tokoh, ada elit, ada orang-orang feodal yang masih punya kedudukan dalam masyarakat sekarang, dalam kondisi masyarakat sekarang ini gitu ya, banyak. Ada juga di balik itu atau sebaliknya, ada juga lapisan yang bawah, itu biasanya ada masyarakat umum ya,
yang tidak terlalu terpelajar, misalnya tidak terlalu pinter dalam dibanding dengan orang-orang terpelajar dan sebagainya. Itu ada masyarakat awam, sehingga ada atas ada bawah, itu berarti ada masyarakat yang elit dan ada masyarakat yang awam gitu. Ada juga misalnya dari segi kepemilikan modal, karena pemilikan barang ya, karena ada kelompok yang kaya, ada kelompok yang miskin, ada yang kelompok yang sedang-sedang saja di antara di atas miskin tapi di bawah kaya itu. Tapi silahkan saja pengelompokannya, ada variabel ada kategori 2 atau 3, itu terserah kita semuanya. Yang jelas antara kaya dan miskin itu ada real terjadi, ada kenyataan terjadi di masyarakat kita, sehingga kita harus petakan misalnya kelompok kaya, siapa kelompok kaya, apa ukurannya itu menjadi kelompok kaya, dan seterusnya. Sebaliknya juga siapa itu kelompok miskin, mengapa atau kenapa miskin, mungkin ukuran-ukurannya juga harus diperjelas, sehingga ini menjadi menjadi informasi atau peta. Yang lebih penting, saudara, saya kira tentang keterhubungannya atau relasi atau yang terjadi di sekitar itu. Karena ada misalnya kelompok masyarakat yang masih komunal tradisional, misalnya seperti di dusun-dusun, di kampung-kampung itu masih banyak terjadi, sehingga mereka misalnya kalau dibandingkan dengan yang masyarakat yang sudah maju dan rasional tentu berbeda. Misalnya kalau masyarakat tradisional lebih mengedepankan kerukunan mereka, kegotong royongan mereka, ke komunalitasnya, sementara masyarakat rasional sangat maju ya sebaliknya, semakin egois, berpikir tentang diri sendiri, bahkan berpikir tentang untung rugi kan. Karena kalau rugi ngapain dilakukan. Tetapi akan berbeda dengan masyarakat yang tradisional komunal tadi, masih gotong royong, guyup rukun, semangat komunalitasnya masih tinggi, sehingga menjadi ciri khas itu. Lebih jauh lagi ketika kita lihat misalnya karakter-karakter orang-orang yang rasional dan egois itu tadi, yang berpikir tentang diri sendiri, dan cenderung sebetulnya mereka berpikir bebas, berpikir liberal begitu ya. Ya, mereka bisa melakukan apa saja selama mereka bisa, mereka akan lakukan untuk mendukung keberadaan dirinya sendiri, eksistensi dirinya sendiri. Itu walhasil ya, mereka yang bisa bekerja terus, berbuat terus, semakin kuat, semakin bisa menumpuk kapital atau modal atau barang-barang yang mereka lakukan ya. Sementara yang minim atau tidak mempunyai banyak hal tentu juga semakin sulit untuk bekerja, untuk berkembang gitu. Itu kira-kira yang kemudian harus diceritakan, bahwa relasi sebagai kondisi sosial yang harus kita petakan, supaya pada kemudian kita juga bisa melihat secara apa adanya, secara objektif, bahwa memang ada kelompok miskin, ada kelompok kaya, ada kelompok menengah, sehingga mereka bisa terlihat, bisa terpotret, bisa terpantau gitu kira-kira. Nah, sesudah itu sebetulnya yang pasti atau yang harus dilakukan ya, ketika semua peta yang ada di sekitar kita, baik benda mati maupun yang hidup, termasuk di situ manusianya, itu juga kemudian menjadi bahan informasi yang harus kita buka, harus kita cover di situ, supaya terjadi sebuah pemetaan yang lebih lengkap begitu kira-kira ya, lebih utuh, menyeluruh, sehingga menjadi benar-benar sumber informasi yang kira-kira itu bisa
bisa dipertanggungjawabkan atas kelengkapan dan keutuhannya itu. Itu kira-kira saudara pada materi kali ini tentang pemetaan sosial. Langkah-langkahnya tidak terlalu rumit, saya kira. Ini hanya sekedar panduan-panduan dasar atau panduan-panduan yang enter-enter saja, itu dalam arti panduan yang sederhana, yang simple gitu ya, sehingga ini menjadi Anda bisa melakukan pemetaan yang kemudian pemetaan sosial yang kemudian dari peta atau data atau informasi yang terpotret itu Anda nanti bisa akan melakukan tindak lanjut atau implikasi atau akibat dari data-data atau informasi yang ada itu. Itu kira-kira. Untuk selanjutnya mungkin kita buka di lain kesempatan gitu ya. Saya kira saya cukupkan sekian dulu tentang pemetaan sosial. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita semuanya. Bahkan bagi yang tanda petik kurang terpelajar begitu ya, saya juga menyuguhkan dengan bahasa yang sederhana dan metode atau cara-cara yang sederhana juga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.